إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها المسلمون إخوة الإيمان jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kalian yang bertakwa. Kemudian selawat teriring salam, semoga kita senantiasa mencurahkannya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan untuk seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti, ketika mereka mau meneladani beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan baik. Maka kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang bijak pasti ingin selalu hidup menjadi yang lebih baik, sehingga dia akan menjalani proses dengan memperbaiki diri. Namun hal ini tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, sebab Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan rintangan kepada seluruh hambanya yang ingin kembali kepada jalan yang benar. Di antara rintangan yang paling besar, senantiasa menghalang-halangi kita untuk menjadi manusia lebih baik, adalah jiwa kita sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya kurang lebih dan demi suatu jiwa berikut penyempurnaan dalam penciptaannya, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengilhamkan kepada setiap jiwa jalan-jalan kerusakan dan jalan-jalan ketakwaan. Maka beruntunglah bagi siapa yang mensucikan jiwa tersebut, dan sangat merugilah bagi siapa yang selalu mengotorinya. Di dalam ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat anjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita senantiasa memperbaiki diri. Sebab yang dimaksud telah beruntung bagi siapa yang telah mensucikan jiwa ialah aslahaha wa ja'alaha tuti'u wa ta'budu rabbaha. Ketika seorang muslim ingin senantiasa memperbaikinya serta menjadikan jiwanya untuk senantiasa beribadah dan mentaati Rabb-Nya. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki diri dengan cara memaksa kita jiwa untuk senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kewajiban bagi seluruh manusia, khususnya hamba-hamba Allah yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala panggil mereka di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai sekalian orang yang beriman, perhatikanlah diri-diri kalian. Sesungguhnya tidak akan memudaratkan kalian siapapun yang akan menyesatkan apabila kalian berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud di dalam ayat tadi, perbaikilah, perhatikanlah diri-diri kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita supaya kita senantiasa berada di dalam jiwa yang baik dan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ketika menafsirkan ayat tadi, fa inna ta'ata wal bir tukabbirun nafsa wa tu'azziha wa tu'liha. Maka sesungguhnya ketika seorang muslim membiasakan jiwanya untuk mentaati Allah, berbuat baik terhadap sesama, dapat membesarkan jiwanya serta memuliakannya serta meninggikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa di antara seorang muslim ingin selamat dalam hidupnya, hendaknya dia senantiasa fokus memperbaiki dirinya. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Niscaya tidak akan bisa menyesatkan kalian siapapun yang ingin menyesatkan apabila kalian berada di atas petunjuknya. Artinya ketika seorang muslim selalu menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa belajar ilmu agama, demikian juga mengenal betapa kurang dan banyak kesalahan jiwanya, maka dia insya Allah tidak akan bisa orang lain memberikan pengaruh buruk terhadapnya. Dari sinilah Al-Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah berkata, idza aradallahu bi'abdihi khairan
ja'alahu fihi thalatha khisal. Apabila seorang hamba dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, maka niscaya Allah akan jadikan untuk hamba tersebut 3 perangai. Yang pertama ialah at-tafaqquh fi dinillah. Hamba tersebut ingin senantiasa belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, az-zahadatu fid dunya. Hamba tersebut selalu memperlakukan kehidupan dunia dengan seadanya, dengan semestinya saja, dengan sewajarnya. Dan yang ketiga, al-basirah fi ulubin nas. Ada pada diri seorang hamba kekuatan yang sangat mendalam, pengetahuan yang sangat luas akan kekurangan dan juga kesalahan jiwanya dia sendiri. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah lakum wa lil muslimin al jami' innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang muslim senantiasa berhati-hati akan kesalahan jiwanya sendiri. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang ucapan seorang hamba yang saleh, Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, wa innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa ini selalu mengarahkan kita kepada keburukan kecuali yang telah dirahmati oleh Rabbku. Maka tidak jarang, bahkan sering dikatakan oleh jiwa kita kepada kita sendiri untuk senantiasa meninggalkan sesuatu, padahal itu adalah perkara yang Allah wajibkan atas kita. Tidak sedikit juga jiwa selalu memberikan arahan kepada kita untuk melakukan sesuatu, padahal hal tersebut telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang muslim memperbaiki jiwanya untuk selalu takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadapilah semuanya dengan iringan rasa takut penuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin mengharapkan surganya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun siapa saja di antara kalian yang selalu takut terhadap kedudukan Rabb-Nya, kemudian menundukkan hawa nafsunya, menundukkan jiwanya untuk mengikuti hawa nafsunya, maka sesungguhnya tempat kembalinya dia adalah surga. Seorang muslim harus selalu paham terhadap kesalahan jiwanya. Tidak boleh dia menyibukkan kesalahan jiwa orang lain, kecuali dia harus terlebih dahulu sibukkan untuk memperbaiki kesalahan jiwanya. Siapa saja di antara kita yang menyibukkan kesalahan jiwa orang lain sehingga lupa akan kesalahan jiwanya diri sendiri, maka sungguh telah dibutakan mata hatinya. Al-Imam Baihaqi rahimahullah subhanahu wa ta'ala menasihati kita semuanya dalam ungkapannya sebagaimana yang ada di dalam kitab Rawdatul Uqala, man ishtaghala bi'uyubi nafsihi
Barang siapa yang selalu sibuk bi'uyubi ghairihi qabla uyubi nafsih, dengan kesalahan jiwa orang lain sebelum jiwanya dia sendiri, faqad ummiya qalbuhu wa ta'iba badanuhu, berarti sungguh telah dibutakan mata hatinya dan telah bikin capek sendiri badannya. Maka dari sinilah betapa pentingnya kita semuanya untuk senantiasa fokus memperbaiki diri. Jalanilah apa yang ada di hadapan kita berupa ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa biasakanlah diri kita untuk mencintai kebaikan, berbuat baik terhadap sesama. Niscaya ketaatan kita terhadap Allah dan kebaikan kita terhadap sesama dapat memuliakan jiwa kita serta meninggikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa yang kita perbuat, baik dosa yang sudah kita sengaja melakukannya ataupun dosa-dosa yang tidak didasari atas kesengajaan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya di dalam hamba-Nya yang selalu dimudahkan untuk senantiasa menjalankan hidup dengan cara yang lebih baik, untuk memaksakan jiwa kita di atas ketaatan dan kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa dan maha mampu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka anta qaribun sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hadat. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innana nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.